Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Nur Jaya, channel seputar otomotif dan unboxing barang-barang apa saja. Kali ini ada motor Kirana dan ada Mio Sporty itu ya. Itu datang duluan sebenarnya. Dan kemudian ada Kirana ini bebarengan guys. Ini tadi punyanya Bapak siapa Pak? Bapak Saparika. Bapak Mas Ngudin. Oke. Dari Karangjati. Karangjati. Pertama kesini tadi di direct ya Pak? Iya, pertama kali sama sekali gak hidup di direct seperti mobil direct gitu. Tuh katanya yang punya motor di direct pakai tambang ya. Pakai tambang ya. ya. Hidup. Nah, videonya ada saya menghidupkan di sini. Mana ya? Oh, di sini. Nah, terus katanya Pak Samsudin, Pak Mas Ngudin. Oh, Mas Ngudin. Iya. Ya. Itu minta diturunkan mesinnya ya. Minta diturunkan mesinnya. Iya, minta diturunkan mesinnya sebab sudah asapnya sudah seperti itu kereta api ya. Kereta api. Ya. Jadi diturunkan. Nah, untuk menurunkan mesin tadi saya tidak videokan, namun ini sudah jadi ya. Nah, videonya ada itu yang bakar knalpot setelah turun mesin. Itu caranya seperti itu. Dan juga ada tadi apa yang sempat saya videokan lah. Nah, ini sudah jadi. Kemudian ada Bapak siapa? Mohon maaf Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya ya. Ya, sama-sama. Pak siapa Pak? Tiga Pak. Pak Eko. Pak Eko itu bawa motor Mio itu tadi. Mio Sporty. Tadi kenapa ya Pak? Keluhannya tidak bisa lari dan nggak ada tenaganya. Ada komponen-komponen yang perlu diganti di bagian box. CVT ya. Iya, CVT box belt. Nanti akan saya tunjukkan itu motornya. Nah, ya, ini dari mana tadi ya Pak? Saya dari Kedung Pring. Aslinya Kemeranjen, asli Purwokerto. Oke, itu tadi dari Pak Eko ya Pak? Iya. Mengeluhkan motornya nggak ada tenaganya, nggak bisa lari. Dan kemudian ada bunyi juga ya? Iya, bunyi. Ternyata aus kena gesekan tidak. Ya, nanti akan tidak terlihat itu kemarin, tidak ketahuan. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Nanti akan saya tunjukkan juga. Dan juga Pak Samsudin, Pak Rudin. Ini untuk motor Kirananya. Ini saya rasa teman-teman bisa tahu lah ya cara menurunkan dan menaikkan mesin dan ganti seal, ganti ring piston itu standar umum seperti itulah ya. Ini nanti akan saya tunjukkan juga nih ada tromol yang dalam, nanti video berikutnya ini ya penanganan. Dan ini saya break dulu sebentar ya Pak, gantian dulu sama yang Mio. Oke, ini penyebab motor nggak lari itu kenapa guys. Nah seperti ini ya, nanti akan saya tunjukkan pada saudara. Penyebabnya itu bervariatif, bisa dari karburator, bisa dari kompresi pengapian, dan juga dari puli-puli sini, daerah sini itu bisa mempengaruhi tenaga ya guys. Ini tadi sudah saya cek di bagian sini, ini lepas, maksudnya masuk ke dalam sana. Kemudian si puli ini nabrak ke sini. Ini bekasnya ya, nanti akan saya tunjukkan. Ini habis dibongkar ya. Karena lem-lemnya masih baru ini guys. Ini sudah saya bongkar tadi, cuman ini mau saya ganti bearingnya guys. Mau lepas lagi, mau ganti bearingnya. Kemudian penyebab berikutnya motor tidak lari itu bukan dari kampas ganda, karena kampas gandanya saya buka masih bagus, masih tebel. Ini masih tebel ya. Ini tadi saya carikan, sebenarnya mau ganti kolarnya ini dan ini bagian mangkoknya, namun nggak ada. Benar-benar nggak ada, adanya malah satu set seperti ini, tinggal pasang. Ini merek seperti ini, nanti kita pasang saja satu set ya, malah lebih mudah ini. Jadi udah ada kolarnya, udah ada mangkoknya, ada pulinya ini, udah ada bearingnya, semuanya tinggal pasang, dirakit. Ada pernya seperti ini. Kemudian ini kampas gandanya. Oke, lanjut kita analisa berikutnya. Untuk kasus Mio biasanya itu saya sering bongkar sih ya. Jadi terdapat pada noken as ya guys. Noken asnya yang sudah gerang. Kenapa tahu noken asnya? Caranya mengetahui kalau noken asnya rusak bagaimana, nanti akan saya tunjukkan. Cuman modal senter ya guys. Senter seperti ini. Nah, modal senter untuk mengetahui noken asnya itu sudah aus apa belum, kita intip dari bagian tutup klep sini guys. Nah seperti ini, nanti akan saya tunjukkan ya guys. Oke guys, ini saya tunjukkan tuh, ini yang saya tunjuk pakai obeng. Nah ini noken asnya ini udah kemakan dalam, itu
kelemahannya Mio Sporty ya, Mio karburator kalau nggak ada tenaga dari sini guys. Itu caranya mengetahui kalau motor Mio-nya itu nggak bertenaga ya. Ini sudah saya tunjukkan, ini udah kemakan dalam. Jadi bukan dari pulinya atau karburatornya atau pengapiannya, namun ini dari noken as yang sudah kemakan. Oke ya. Kita lepas dulu businya sebelah sana biar nanti untuk memutar ini lebih mudah ya. Kalau enggak dari sini juga bisa kita topkan. Nah, posisinya top sini ya, ini lurus, ini bongkar dulu. Untuk lebih aman kita lepas saja ini. Nah ya, ini setelan kita lepas saja dulu. Nah ya, ini lepas dulu, kemudian kita lepas ini baut 8. Oke, kita lepas platnya. Nah, akan terlihat. Nah, kita angkat ke sini ya, kayak dorong ke klep seperti ini, kemudian kita cabut untuk noken asnya dan arahkan titik ini ke belakang. Kemudian kita gunakan baut 12 untuk menarik noken as ini. Ingat, posisikan untuk templar ini mentok ke klep ya, supaya nanti pada pencabutan itu tidak kena gunungan noken as. Oke, kita tarik menggunakan tang. Nah, seperti ini. Seperti ini. Menghadap ke belakang coakan ini ya guys. Oke. Oke. Nah, ini yang bikin keras karet ini guys. Ini noknya sudah habis. Ini yang mengakibatkan nggak ada tenaganya guys, noken asnya ya. Kita pasang yang baru. Nih. 5 NW. Ini kodenya ya guys. Nah, perbedaannya perhatikan ini guys, tuh gunungannya lebih jauh ya. nah ya. Nah, ini sih Ori udah penjol. Ini yang asli dulu ya segini, ini yang asli segini masih. Ini sih yang udah kemakan seperti ini guys. Oke, kita kasih oli dulu ya. Oke, nanti akan saya tunjukkan alasan kenapa coakan ini harus dihadapkan ke sana pada saat pelepasan noken as, supaya ini tidak nyangkut templar ini ya guys. Nah, di sini kan ada templarnya ini. Kalau kita nariknya posisi seperti ini, gunungan ini akan mentok templar ini. Jadi untuk lepasnya itu posisikan ini menghadap ke belakang dan ini polos, nggak ada gangguan dari templar ini. Dan udah disamakan tadi ya, ini lubang-lubangnya sama. Ini dan ada karet o-ring ini yang biasanya susah untuk melepas ini ya. Kita pasang kembali. Jangan lupa kasih pad supaya karet ini kena lawannya sana, ada bearingnya ya guys. Kita cek juga bearingnya, takutnya oblek. Aman ya, bearingnya aman saja. Pasang kembali seperti biasa juga, ini menghadapkan ke belakang. Oke, kita butuh bantuan baut 12. Nah, seperti ini. Posisikan top ya. Nah, oke, seperti ini. Setelah udah pas, kita ketok pelan-pelan. Oke, seperti ini guys, sudah masuk tuh. Oke, tinggal kita rakit kembali.
Oke, bautnya sudah saya dapatkan. Ini noknya ya, kita tempatkan di nok sini. Ini coakan ini di sini guys. Nah seperti ini. Nah sini tahan. Oke. Udah ya, tinggal pasang tutup klepnya. Buka lagi guys bagian belakang ya, ini mau ngecek bearingnya ya. Bisa. Oke, kita lepas bearing guys. Oke ya, ini sepinya loncat guys, gara-gara iya sama sepinya guys. Lari oglek, larnya oglek ya. Oke, ini saya agak bisa lepas nih. Nah, ini sepinya lepas juga ini dari dudukannya guys. Ya, lepas dari dudukannya. Juga bearingnya oblek ya. Nomornya ini sama kayak lahar gear guys, 6203 ya nomornya, 6203 sama lahar gear. Oke, untuk pengancingnya atau snipringnya kita masukkan dulu seperti ini ya caranya biar enggak lepas. Nah kita tekan seperti ini. Oke, selanjutnya kita ganti bearingnya. Ini untuk bearingnya 6203 ya, 6203. Oke, karena ini di dalam oli ya. Nah, nanti kan posisinya seperti ini. Nah, masukkan seperti ini guys. Nah, ini sudah agak longgar ya, jadi bisa pakai tangan ini. Oh, harusnya nggak longgar seperti ini ya. Oke, kita kancing dulu dengan kancing snipring. Nah, untuk pengancingan itu yang sisi tajam menghadap di sini ya. Apa namanya? Untuk mengancing di sini kan tekanannya ke sini ya. Jadi yang agak tajam itu dihadapkan di sini, jangan di bawah. Ini kan tumpul ya, beda cara pemasangan pengancing snipring ini. Yang tajam di sini ya, menghadap kita, dan gunakan tang snipring seperti ini untuk memasangnya. Nah, oke, sampai benar-benar di posisinya. Nah seperti ini. Ini ya, nggak bisa gerak bearingnya seperti ini guys. Ini benar-benar sudah ngancing guys. Oke, kemudian kita pasang ke dudukannya ya. Nah untuk pemasangan ini jangan sampai
nggak dipasang seperti tadi ini ya. Ini udah pada longgar semuanya guys. Untuk silnya tadi juga ini masuk ke dalam karena efek tekanan ini ya, mangkoknya ke sana, jadi silnya masuk ke dalam ini guys. Ini saya tekan dulu ya. Gunakan ganden ya untuk memukulnya. Nah, seperti ini sampai benar-benar natap di dudukan ini ya. Nah, setelah itu baru kita kancing. Nah, di sini tadi itu nggak ada baut pengancing ini bearing guys, jadi ini bisa ke sana kemari ya. Itu nanti malah pulinya kan makan ini bodi ini tadi hampir patah ini karena nggak ada pengancing ini guys. Nah, seperti ini ya, ada ring besar dan kemudian ada baut 10 seperti ini. Sebenarnya ini bukan pakai kunci L ya, pakai kunci 8. Nah, namun adanya ini saya kita kancing dulu. Nyaman ya, jadi nggak kesana kemari guys. Kita pasang ya. Susunannya seperti ini ya, ada ring 2 tipis dan tebal, di dalam ada juga. Nah, ini agak cembung ya, perhatikan tuh yang cembung menghadap ke sini seperti ini. Jadi yang cembung seperti ini ya, menghadap ke sini. Kalau ini bebas bolak-balik. Ini yang tipis di dalam ini. Baru kita masukkan ini guys. Jangan lupa ada pin dowel 2 ya, itu post centernya. Oke, suaranya pun halus guys. Itu ya, tadi itu kasar banget. Nah, ini belum dikasih, ini udah halus kayak gini guys. Kita pasang kembali. Ada 2 baut yang panjang, jangan sampai keliru ya. Biasanya yang panjang itu ditempatkan di pos pin dowel ini ya, beda ya. Kalau yang pendek-pendek itu di sebelah-sebelahnya guys. Itu yang panjang ada 2. Nah, seperti ini. Kita pasang gitu. Pasang pulinya guys. Tuh, aman ya, nggak mengenai bodi sini guys. Nah, itu kalau pengancingnya lepas, puli ini akan menghantam ini rumah gearbox ini guys. Itu ya, kita pasang lagi. Murnya juga poncal-poncal seperti ini nih, pakai kunci 24 ya. Oke, saya tuangkan olinya dulu ya. Oke, udah halus ya, tinggal kita hidupkan mesinnya guys. Kita coba dulu ya, kita coba starter. Tuh guys, ada tenaganya guys, ada hentakan ya, nggak ya tadi nih. Oke ya, mungkin itu saja dulu yang dapat saya bagikan ya. Ini tinggal nanti dipasang covernya. Nanti itu ada baut yang select juga mau dibetulin.
dan jika nanti ada bocor yang kurang. Oke, mungkin itu saja dulu. Mohon maaf bila banyak kurangan. Sampai jam berapa ini? Jam 7-an ya. Ini setia menunggu nih. Oke, terima kasih ya Mas ya. Mohon maaf sampai menunggu lama itu. Tinggal finishing. Ini kirananya juga belum jadi guys. Aduh, sendirian sih ya. Tadi banyak ini nambal juga belum kelar. Oke, mungkin itu jadi dulu yang dapat saya bagikan.